Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Ibrahim dari kelas 12 TKJ 1 nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan. Salah satu teknologi yang telah hadir di era kemerdekaan adalah telepon. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas lebih detail mengenai apa itu telepon. Pengertian dari telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Jenis teknologi ini beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Sejarah telepon. Orang pertama kali yang menciptakan telepon adalah Alexander Graham Bell. Beliau adalah penemu yang berasal dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli, dan dia dikenal sebagai penemu telepon. Di mana telepon berasal dari dua kata, yaitu tele yang artinya jauh dan pon yang artinya suara, sehingga telepon dapat diartikan sebagai sebuah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Sejak kecil, Bell sangatlah aktif, memiliki rasa ingin tahu yang besar, serta selalu mencoba membuat sesuatu yang berguna. Tepat usia 18 tahun, Bell telah meneliti gagasan bagaimana mengirimkan dan mentransfer perkataan. Tahun 1874, saat dia mengerjakan telegraf, dia mengembangkan gagasan dasar yang baru bagi telepon. Percobaan yang dilakukannya bersama asistennya Thomas Watson akhirnya terbukti berhasil pada tanggal 10 Maret 1876. Saat itu, kata yang ditransmit adalah "Watson, come here, I want you". Perkembangan telepon. Pada tahun 1871, Antonio Meucci mematenkan penemuannya yang disebut sound telegraph. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk suara antara dua orang dengan menggunakan perantara kabel. Pada tahun 1875, penemuan yang ditemukan oleh Meucci telah dipatenkan oleh perusahaan telekomunikasi The Bell yang disebut Transmitter and Receiver for Electric Telegraph. Di tahun 1876, perusahaan Bell mematenkan Improvement in Telegraph System. Ini memberikan metode untuk mentransmisikan suara secara telegraf. Kemudian di tahun 1877, tempat di mana telepon tersebut diciptakan selanjutnya diubah menjadi departemen riset dan pengembangan dari perusahaan telekomunikasi. Perusahaan Bell juga telah mematenkan telepon elektromagnetik yang menggunakan magnet permanen, diafragma besi, dan daring panggilan. Di tahun 1878, papan pengganti secara manual telah ditemukan, sehingga banyak telepon yang terhubung melalui sebuah saluran pertukaran. Di bawah kepemimpinan Theodore Enfield, perusahaan Bell mempunyai 10.000 telepon yang dapat digunakan. Di tahun 1880, terciptanya sirkuit metalik yang berguna untuk mengurangi gangguan yang sering kali dirasakan dengan penggunaan jalur one wire. Selanjutnya di 1891, telepon dengan nomor dial pertama kali digunakan. Lalu yang terakhir, di tahun 1915, telepon dengan sistem wireless pertama kali digunakan. Seiring dengan semakin pesatnya teknologi, saat ini telah dikembangkan telepon genggam atau handphone. Telepon genggam atau handphone merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Menurut perkembangannya, saat ini yang paling banyak digunakan adalah telepon genggam atau handphone, karena dari sistem kerjanya dan kegunaannya sangat berbeda jauh dengan telepon tradisional.
Berikut perbedaan cara kerja dari telepon biasa atau tradisional dan telepon genggam atau handphone. Cara kerja dari telepon biasa. Suara dari pengirim dapat diterima oleh mikrofon. Kemudian mikrofon mampu mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Lalu sinyal disalurkan melalui perangkat telepon menuju pusat telekomunikasi. Dari pusat, sinyal diteruskan ke penerima, lalu dari penerima, sinyal diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Cara kerja dari telepon genggam. Yang pertama, melakukan panggilan ke telepon biasa dengan bantuan antena wireless, lalu mengubah gelombang suara menjadi gelombang radio. Yang terakhir, merutekan trafik jaringan kepada titik pusat dengan perantara kabel FO. Setelah memahami cara kerja dari telepon biasa ataupun genggam atau handphone, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis telepon berdasarkan kapasitas dan jangkauan. Yang pertama, kapasitas. Ada single LAN telepon, jenis telepon yang menggunakan sistem satu touch atau putaran angka. Kemudian ada multi button telepon. Lewat telepon ini, hubungan telepon yang masuk bisa diatur penyampaiannya terhadap orang yang akan dipanggil. Kemudian ada loud speaking telepon, jenis telepon yang tidak perlu dipegang pada saat berbicara. Sistem hunting, satu nomor telepon dapat digunakan oleh seluruh pengguna saluran. Lalu ada telepon IP, jenis telepon yang menggunakan protokol IP untuk saling bertukar data satu sama lain. Sementara itu, hubungan telepon ditinjau dari segi jarak jangkauannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu hubungan lokal, yang berarti hubungan yang dilakukan di suatu lingkup tertentu. Kemudian hubungan antar lokal, hubungan yang dilakukan antar dua lingkup yang berbeda. Lalu yang terakhir, hubungan internasional, hubungan yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara. Cukup sudah penjelasan materi mengenai teknologi telepon. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan dalam menjelaskannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.